Sekarang kita bahas irisan operasi sesar secara horizontal. Selain irisan vertikal, ada juga irisan horizontal. Ketika waktu melahirkan tiba, maka kalian akan dihadapkan pada dua metode persalinan. Yakni yang pertama adalah melahirkan secara normal dan yang kedua adalah melahirkan secara operasi sesar. Pada dasarnya, kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Meskipun banyak ibu hamil yang mengharapkan untuk dapat melahirkan secara normal. Namun mengingat ada beberapa hal yang membuat ibu hamil tidak bisa melahirkan secara normal, seperti melahirkan bayi kembar dan lain sebagainya, maka penting bagi teman-teman untuk mengetahui jenis irisan operasi sesar sebelum memutuskannya. Pada operasi sesar ada dua jenis insisi yang harus teman-teman ketahui. Irisan pertama adalah secara vertikal dan yang kedua adalah secara horizontal. Tahu nggak apa perbedaan antara sayatan horizontal dan juga sayatan vertikal? Dan apa sajakah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing irisan sesar tersebut? Pertama kita bahas terlebih dahulu operasi sesar dengan sayatan vertikal. Metode pertama adalah vertikal atau dikenal juga dengan sayatan klasik. Irisan dilakukan melintang pada abdomen dan juga uterus. Dan ini adalah metode pertama yang muncul. Sayatan ada di bagian tengah perut, biasanya dari bawah pusat sampai pada garis rambut kemaluan. Sayatan di daerah ini biasanya diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Misalnya jika sudah ada bekas luka dari operasi sebelumnya yang dilakukan secara vertikal. Atau jika bayi berada sangat rendah di dalam rahim, atau dalam posisi lain yang tidak biasa. Lalu pada keadaan darurat seperti gawat janin. Kemudian jika terjadi perdarahan hebat karena plasenta previa yang mengharuskan bayi segera dikeluarkan. Kemudian jika ukuran bayi besar namun panggul ibu terlalu kecil. Lalu jika bayi menderita kelainan seperti halnya spina bifida. Dan jika kalian memiliki kondisi atau sakit jantung dan riwayat medis lainnya seperti preeklamsi berat yang beresiko melahirkan secara normal sehingga harus melakukan operasi sesar. Lantas apa kira-kira kelebihan dari sayatan vertikal ini? Kelebihan pertama yang didapatkan dari sayatan ini adalah untuk para ibu yang sudah pernah melakukan operasi pada penyakit lain, maka tidak akan mengganggu atau bermasalah akibat operasi sesar ini. Karena sayatan ini dilakukan tegak lurus dan tidak akan mengganggu bagian lainnya. Irisan vertikal hanya fokus pada rahim dan juga janin. Kelebihan kedua yakni sayatan vertikal cocok untuk ibu yang ternyata mengalami perdarahan hebat akibat plasenta previa yang mengharuskan bayi segera untuk dikeluarkan. Dalam artian, vertikal bisa sangat bagus untuk operasi sesar yang urgensi akibat ada masalah. Sehingga kemungkinan ibu hamil dan bayi selamat akan lebih besar. Ada kelebihan, tentunya ada kekurangan. Sayatan vertikal rasanya cukup menyakitkan dibandingkan sayatan horizontal. Tentunya akan merasakan sakit setelah pembiusannya mulai hilang. Kemudian irisan sesar vertikal masih bisa terasa ngilu hingga kurang dari 3 tahun lamanya. Selain itu, irisan vertikal di masa mendatang juga sudah jarang untuk dipraktekkan. Karena irisan melintang pada rahim dan abdomen memiliki resiko yang jauh lebih besar pada ibu hamil. Irisan melintang pada jahitan sesar juga akan membuat rahim menjadi lemah dan beresiko besar untuk kehamilan berikutnya. Sekarang kita bahas irisan operasi sesar secara horizontal. Selain irisan vertikal, ada juga irisan horizontal, yakni dengan sayatan melintang rendah atau dikenal dengan istilah bikini cut
atau biasanya juga dikenal juga istilah Pfannenstiel. Ini yang sering digunakan untuk tindakan operasi sesar saat ini. Sayatan tersebut dilakukan di bagian rahim paling rendah yang lebih tipis sehingga perdarahannya lebih sedikit. Selain itu, menurut babycenter.ca, mereka yang melakukan operasi sesar dengan irisan horizontal ini memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mampu melakukan persalinan normal pada kehamilan berikutnya ketimbang mereka yang melakukan operasi sesar dengan irisan melintang atau vertikal. Berbeda dengan irisan vertikal yang memiliki pertimbangan tersendiri ketika ingin melakukannya, irisan secara horizontal justru dapat dilakukan oleh semua ibu hamil yang tidak memiliki masalah khusus. Namun kekurangan dari irisan horizontal dapat berupa lebih sulit untuk sembuh karena tertutup lemak perut. Kemudian lebih sulit memasang korset karena bagian bawah korset tertekan pada bekas luka operasi. Namun tak hanya kekurangannya saja, sayatan horizontal juga memiliki kelebihan. Seperti bekas luka yang tidak terlalu terlihat karena tertutup dengan lemak perut dan lebih memungkinkan untuk melakukan persalinan normal untuk kehamilan berikutnya. Nah, itulah beberapa fakta yang perlu kalian ketahui mengenai jenis irisan operasi sesar. Pertimbangkanlah baik-baik sebelum memutuskannya dengan dokter. Ketahui pula kondisi tubuh ibu dan kondisi janin agar dapat memilih jenis irisan sesar yang tepat. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.